Jadi kalau misalnya nih, saya kan belum pernah terbang nih sama pandemi. Jadi SOP yang harus dilakukan sama calon penumpang nih pada saat dia mau terbang gitu, Pak. Baik. Kita ceritakan sebelum masuk ya. Yang jelas dia sudah beli tiket dulu kan. Iya pasti, Pak. Yang pertama, kemudian Jangan belum beli tiket udah masuk bandara aja. setelah punya tiket, yang jelas dia juga punya rapid test. Itu kan syarat untuk terbangan itu. Nah, setelah masuk kemudian kan divalidasi oleh beliau Dari KKP kan validasi. Kalau dia non reaktif ya lanjut kan gitu kan, validasi di stempel terus langsung menuju ke pemeriksaan barang itu di SCP1 pemeriksaan barang. Setelah pemeriksaan barang langsung check in. Nah, check in di situ juga kita atur antrian juga, di situ ada antriannya check in, jangan sampai berkerumun. Ya, yang jelas kita tiap 3 menit sekali minimal itu harus ada imbauan untuk jaga jarak. Protokol kesehatan kita terapkan di situ. Terus kita juga petugas kita juga keliling jelas gitu. Ketika ada yang tidak menjaga jarak kita imbau untuk menjaga jarak, seperti itu sih. Itu setelah itu check in ya udah langsung bisa terbang kan gitu kan, menuju SCP2. Setelah check in sudah SCP2, pemeriksaan yang kedua yang di atas, ada yang di bawah juga, yang kalau lewat A9 di bawah, kalau yang di atas A1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 itu di atas, itu SCP2. Setelah itu udah aman, udah bisa terbang. Tapi kalau kedatangannya baru yang tadi ada aplikasi-aplikasi itu ya, Pak? Ya. Mungkin Mungkin aplikasi saya apa ya? tambahkan sedikit ya. Mungkin bisa Saya dijelaskan. tambahkan kalau sedikit misalnya kedatangan, mengenai Pak. ke keberangkatan ini saya tambahkan. Ada satu lagi syarat dari sisi kesehatan untuk bisa terbang itu jangan demam. Kalau sudah punya hasil rapid test walaupun non reaktif, ketika kita periksa validasi kan kita periksa suhu juga. Kalau demam nggak bakal kita kasih lanjut masuk ke dalam. Wih, itu kan. Iya. Ya ini mohon pengertiannya pada masyarakat bahwa ini bukan kita mengizinkan atau tidak mengizinkan masyarakat itu untuk bepergian. Tapi ini demi kemaslahatan kita semua gitu ya. Walaupun demamnya mungkin bukan COVID gitu ya, tapi demam adalah salah satu tanda utama dari penderita COVID. Gitu. Jadi itu tadi syarat utamanya justru malah sebenarnya bukan rapidnya tapi jangan demam. Nah, gimana Pak? Besok pagi mau terbang atau malam ini masih packing sampai jam 2 malam. Nggak tidur Masuk angin, Pak. kurang tidur. Ya soalnya kan benar ini banyak teman-teman Tribuners Pak, masyarakat kita yakin kan ini kan kemungkinan penumpang juga pasti akan nambah. Artinya juga banyak yang mungkin lama hampir setahun nggak terbang karena libur Natal tahun baru mau pulang kampung. Kayak hari ini aja teman-teman kita tadi udah ada yang harus terbang besok pagi. Besok pagi ya. Baru setelah berapa tahun nggak terbang kan pasti banyak yang mau pulang. Ini libur panjang. Nggak tahu. Pokoknya buat Tribuners kalau nanti mau liburan ya Pak ya, liburan ya jangan lupa 3M-nya. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau di bandara banyak kan Pak spot cuci tangan. Hand sanitizer udah kita siapkan di beberapa titik. Hampir semua titik. Tiap masuk ke Garbarata juga ada hand sanitizer. Oke, nah kayak tenan-tenan Pak, kayak tempat makan ini juga buka kan Pak ya? Ada sebagian yang buka. Penerbangannya tetap harus ada hand sanitizer di situ. Ada ya? Ada. Oke. Juga dijaga ketat sama pihak bandara ya Pak. Siap, kita pantau biasanya monitoring. Ada dikeliling kan gitu. Dikeliling Pak ya. Nah, ini penting nih buat masyarakat Batam. Kapri kalau mau ke Hang Nadim dipastiin Hang Nadim siap lah soal protokol kesehatan ya. Oke. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk kan Pak? Nggak boleh. Itu dia tuh. Nggak boleh, di kita aja di kantor kita nggak pakai masker SP1 Pak. Ya mungkin sekalian Pak Bambang barangkali ada yang ketahuan melanggar protokol kesehatan, ada di sana ada punishment mungkin suruh push up atau bersih-bersih bandara gitu nggak ada Pak? Misalnya melanggar kadang masker diginikan gitu kan, kita infokan minta tolong maskernya Pak. Tolong maskernya Bu. Kan Kok gitu baik aja. banget Pak, nggak kurang galak itu Pak? Enggak. Kalau masih ndablek ya baru.
Suruh parkirin pesawat tuh. Nah itu mungkin tadi yang nih, saya masih penasaran ya kalau misalnya dia datang kan suka ada suruh ngisi apa EHAC. EHAC. Ya. Itu mungkin Pak prosedur kalau kita datang nih. Ya. Termasuk harus install dulu. Harus. Iya loh. benar, Tadi aku ingetin ada yang mau pulang tuh, mau ke Medan kan. Install ini dulu loh. Iya, benar. Oh iya Pak, itu baru tahu. Itu wajib ya Pak? Wajib. Mungkin bantu jelasin Pak. bantu nih. jelasin Ya. dulu Pak. Jadi EHAC itu adalah pengembangan dari HAC. HAC itu adalah singkatan dari Health Alert Card. Kartu kewaspadaan gitu ya. Nah, sekarang kartunya itu dibentuk dalam bentuk elektronik. Jadi namanya Electronic Health Alert Card. Itu. Jadi Aplikasi Pak itu ya. ya, aplikasi itu untuk penerbangan itu wajib memakai EHAC gitu ya. Kecuali untuk para pelaku perjalanan yang mungkin HP-nya jadul atau mungkin orang tua yang nggak tidak tahu punya aplikasi. HP, itu masih tetap bisa kita bantu dengan Health Alert Card yang manual. Ya, kalau terkenalnya namanya kartu kuning, walaupun bukan kartu, itu kertas gitu. Iya, ngisi form itu Pak ya. Betul, ngisi form. Nah, kaitannya situ pentingnya. Mengisi form itu memuat data pribadi yang bersangkutan sebagai pelaku perjalanan. Termasuk alamatnya, alamat di tempat tujuan. Kepentingannya apa harus mengisi itu? Karena kita sedang dalam masa pandemi. Gitu. Fungsi dari EHAC ini adalah sebagai kartu kontrol untuk surveillance, pendataan apabila si pelaku perjalanan ini didapatkan positif COVID setelah tiba di tempat tujuan. Itu kan harus di tracing. Nah, datanya yang bersangkutan ada di EHAC ini. Itu memudahkan petugas kesehatan untuk melakukan tracing. Gitu. Terus kemudian setelah adanya EHAC ini dikembangkan lagi untuk manfaat-manfaat yang lain, termasuk nanti persiapan untuk kita melaksanakan program vaksinasi untuk COVID. Itu juga sudah dimasukkan di situ di EHAC untuk pemantauan pelaksanaan vaksinasinya. Gitu. Berarti Iya. harus Jadi download aplikasinya Iya. iya. pada saat mau terbang ya Pak. Pada saat mau terbang, dan nggak usah khawatir para Tribuners. Tribuners. Para sejawat Tribuners, kalau nanti masih bingung-bingung bagaimana caranya, kita siapkan oleh Bubu, udah difasilitasi ada tempat untuk mau nanya konsultasi tentang EHAC, kita ada petugasnya untuk membantu untuk mengisikan, bagaimana cara mendownloadnya kalau misalnya ada yang belum tahu, kemudian cara pengisiannya itu ada petugas kita yang siap membantu. Berarti ini bukan wajib hanya untuk yang mau berpergian atau yang datang dari luar negeri, maksudnya domestik pun juga. Iya. Kalau dulu memang pada saat awal pandemi di bulan Februari, Maret April itu memang diutamakan untuk yang luar negeri. Dari luar negeri. Ya, Iya. yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Gitu. Tapi sekarang setelah pandemi ini meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia, diberlakukan secara nasional juga. Gitu. Ya. Oke. Pak Bambang, di Bubuang Nadiem itu kan terkait dengan pandemi kan sudah ada satgas ya Pak? Atau apa? Satgas ya Pak ya? Ada ya? Ada satgas COVID ya? ada. Satgas COVID ya? Iya. Terus mungkin jelang libur Natal tahun baru ini ada yang update terkait satgas atau ada posko juga Pak di ini? Baik. Jelang Natal tahun baru ini di Baik. Nadiem? Sudah rutin ya, bahwasanya ketika ada Natal tahun baru, Idul Fitri itu kita selalu mendirikan posko. Posko Nataru kalau Natal dan tahun baru kan kita siapkan posko, posisinya itu di luar tenda. Jadi ada tendanya di situ ada posko. Di situ nanti ada petugas-petugasnya ya. Jadi tidak hanya dari kepolisian, dari TNI Polri, dari KKP, dari BFKG juga ada di situ. Di situ ada informasi
terkait dengan kalau ada yang bertanya atau apa bisa saja di situ di posko. Oke. Jadi di luar kita siapkan posko terkait ada yang bertanya terkait dengan apa namanya cuaca, karena ada di situ BMKG juga ada di situ. Itu posko bersama, posko gabungan itu namanya gitu. Posko gabungan selalu ada. Kemudian di dalam kita juga sediakan posko di dalam ini untuk laporan ke kita kan ada kewajiban lapor berapa penumpang, berapa ini itu kan per berapa jam itu harus dilaporkan. Jadi kita standby di situ. Ketika ada yang di dalam ada bertanya, kita siap untuk ini melayaninya. Oke. Seperti itu. Nah, teman-teman di Satgas pastikan di situ kan timnya kan istilahnya orang yang termasuk KKP itu kan Orang terdepan. garda terdepan ya Pak ya. Iya. Ya, terus ada nggak sih Pak dari teman-teman dari petugas ini yang dirutinkan jadwal rapid test atau apa untuk memastikan lah biar kayak kita tuh misalnya masyarakat jadi kita mau ke Nadiem tuh tenang gitu loh. Soalnya waktu itu kan pernah kan ada petugas KKP yang positif itu ya, jadi klaster itu. Jangan sampai nanti petugasnya di situ ada yang positif malah nanti penumpangnya ini gimana Pak tahun ini? Untuk saat ini sih ketika ada pegawai yang kelihatan nggak merasakan kan, mendingan nggak usah masuk. Udah WFH saja, udah di rumah saja sampai sembuh gitu aja. Ketika misalnya ada nggak enak badan atau apa, tinggal izin saja, kita ACC kita izinkan. Seperti itu aja sih. Jadi, kalau terkait rapid itu kalau nggak ada keluhan ini sama sekali nggak rapid. Seperti itu sih. Udah dipastiin sehat pokoknya tadi kata Pak Farhan meriang dikit agak ini udah nggak usah ngantor. Apalagi demam jangan berangkat ya. Iya. Soalnya sering demam ya. Kurang makan demam, nggak sarapan demam. Mungkin nggak sih yang ngisi-ngisi HAC itu jawabnya jujur Pak mungkin dibilang nggak ini tapi dia bilang ada yang nggak jujur maksudnya? Maksudnya gitu, bisa nggak sih ketahuan nge-tracking gitu? Sejauh ini sih jujur ya Pak. Karena kan itu juga mengisi data KTP-nya kan, sesuai KTP-nya. Jadi ketahuan ya Pak? Ketahuan. Kalau dia bohong ya? Ya. Yang jadi kesulitan itu sebenarnya bukan di bandara, gitu. bukan untuk penumpang pesawat, tapi penumpang kapal yang dari luar negeri. Saudara-saudara kita pekerja migran atau yang tinggal atau bekerja di Singapura, Malaysia, itu kan HP-nya bukan HP Android atau bukan HP Indonesia lah, kartunya itu ya, SIM cardnya. Makanya itu ngisinya pakai form itu ya Pak? Iya betul. Dan rata-rata juga ada yang KTP-nya nggak ada sudah, tapi pasportnya yang kita pakai. Gitu. Iya. Jadi nggak mungkin ya ada sih, terutama yang ngisi nomor HP itu biasanya ada yang nggak betul lah. Tapi kita bisa dapat data lainnya dari paspor atau KTP-nya. Iya, masukin nama udah ketahuan dari paspor ya. Dan itu sudah terbukti. Alhamdulillah bukan di penumpang pesawat ya, tapi penumpang kapal saat itu terdeteksi positif COVID, tapi orangnya sudah keluar dari Batam lah. Nah, berkat HAC-nya itu kita bisa telusuri alamatnya, alamatnya di satu daerah lah gitu ya, di provinsi lain. Udah nyebrang lagi. Kita langsung notifikasi kepada KKP setempat dan dinas kesehatan setempat, langsung dilacak ketemu. Gitu. Iya. Jadi manfaatnya setelah ketemu langsung yang bersangkutan ditangani dengan baik. Gitu supaya tidak jadi sumber penularan di sana, dan juga dianya diobati kan. Dianya tuh nggak tahu kalau dia ternyata positif. Gitu. Ya sebenarnya jadi buat masyarakat yang melakukan perjalanan mestinya nggak, ya harusnya jujur aja kan. Betul. Kan untuk tujuannya untuk kebaikan kan. Kebaikan bersama. Iya. Mungkin kita mau ini dulu. Jawab pertanyaan. Oh oke. Udah ada pertanyaan, ada yang nanya banyak. Wih, ternyata ada yang nanya. Tribuners jangan lupa pokoknya 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, kalau enggak nanti nggak boleh masuk sama Pak Farhan nanti masuk bandara. Nggak boleh terbang. Alin Chandra, Pak, kalau misalnya nih ada penumpang yang ketahuan positif COVID, terus ketahuannya setelah turun dari pesawat, apakah orang-orang yang berada di satu pesawat yang sama sebelumnya dengan bersangkutan akan dihubungi pihak kesehatan untuk di swab?
gitu Pak. Maaf Pak, kitanya Kitanya Parno Parno Mangga. Alin Chandra. Ya, ini ya betul lah, begitulah anunya protokolnya gitu. Dan ini sudah kejadian juga. Udah Di kejadian Batam juga. ya Pak ya, dulu ya pernah gitu ada penumpang dari Jakarta. Masuk di Batam, ternyata di Batam dia positif. Gitu. Nah, itu semua penumpang yang satu pesawat dengan yang bersangkutan, termasuk saya waktu itu diperiksa. Nanti kita hubungi kondisi kesehatannya bagaimana, alamat kita di mana, itu petugas kita dibantu oleh maskapai yang bersangkutan untuk menelusuri sampai dapat orangnya, kemudian kita monitor, kita kontrol kesehatannya. Kalau dia tidak ada di Batam saat itu, ya dinas kesehatan di tempat dia berada kita hubungi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Gitu. Jadi tenang Alin Chandra ya. Yang enggak tenang itu tiba-tiba tuh ada yang jemput itu kan itu. Iya Ada apa Pak? Iya mbaknya kan yang kemarin ikut pesawat itu kan. Iya. Nah, biasanya kita hubungi dengan apa? By phone. Oh, Nah, itulah by phone pentingnya mohon Nah, betul. para Tribuners jujurlah kasih data Iya, nomor iya, HP atau nomor telepon yang betul. Iya, gitu. benar-benar. Karena manfaatnya juga untuk kita semua bersama. Fungsinya kayak gitu tadi, kalau misalnya Iya. terjadi apa-apa dia bisa gampang dihubungin Betul. ya. Betul. Ya. Oke, ada Dihubungi lagi. itu bukan untuk dikarantina loh, untuk kita monitor malah kesehatannya. Oke, lagi Tion Tanjuang. Apa masih perlu rapid Pak ya untuk naik pesawat? Masih. Iya. Coba tadi Pak, Iya, diulang iya. lagi Pak. Iya. Jadi untuk para Tribuner mohon pengertiannya bahwa kita ini masih dalam masa pandemi. Nah, salah satu metode yang paling mudah dan mampu kita laksanakan saat ini untuk memonitor, melakukan pengawasan dan screening adalah melalui pemeriksaan rapid test. Jadi ya kita masih perlu untuk melakukan rapid test. Apakah itu rapid test antibody atau rapid test antigen, atau paling baik malah dengan periksa swab PCR sekaligus malah. Itu jadi sebelum kita berangkat kita sudah tahu kita ini positif atau negatif. COVID. Ya mungkin karena kalau ngomong swab itu kan kadang teman-teman kan masyarakat berhitung soal biaya kan. Betul, ya. Betul. Kadang ini aku swab tapi yang lain nggak swab, nanti sama-sama juga ketularan rapid test. Tapi sebenarnya kalau rapid testnya mandiri bisa kan? Maksudnya nggak harus sampai bandara baru di rapid. Sebelumnya boleh kan Pak? Maksudnya sebelum 1 hari sebelumnya. Oh ya, justru yang kita himbau adalah sebelum ke bandara, malah kalau bisa sebelum beli tiket Sudah itu rapid sudah dulu. periksa rapid. Jadi sudah pasti tahu bahwa kita tuh non reaktif, nah barulah kita beli tiket. Iya benar. Iya. Begitu. Pak, terkait dengan rapid test, kalau di Terminal 3 itu kan yang terkait apa Angkasa Pura II kemarin infokan untuk apa swab tes PCR itu dan rapid test antigen itu kan ada di Terminal 3 tuh Pak. Kalau nggak salah harganya 800 itu 24 jam. Kalau harganya 1 juta berapa itu 6 jam. Iya, enggak 15 menit. maksudnya. Itu ada di Terminal 3 tuh, ada di bandara. Apakah di Hang Nadim ada Pak yang seperti itu? Misalnya mau PCR dan rapid test di Hang Nadim. Di bandara ada Pak? Kalau di Bandara Hang Nadim ada sekarang, ya Pak. Ya. Tapi itu difasilitasi oleh pihak maskapai. Oh, di maskapai. Termasuk yang PCR juga Pak? Kalau PCR enggak, Oh, PCR baru rapid test saja kan? Iya. PCR enggak ya? Rapid Belum ada ya? Lion Air Group. lain Oh, tapi apakah di Hang Nadim ada rencana untuk ada apa? Untuk bisa PCR di situ Pak? Saat ini belum Belum ya? Belum ada. Oh. Saya kira kalau untuk PCR agak sulit karena fasilitas laboratoriumnya khusus ya. Jadi ada standar untuk PCR itu namanya BSL-2 untuk laboratoriumnya. Jadi harus benar-benar khusus. Gitu. Kalau untuk di bandara sangat mahal untuk membangun fasilitas lab standar BSL-2. Paling mungkin adalah mobile. Ya barangkali ada vendor yang bisa diajak kerjasama oleh Bubu Nah, mungkin untuk dibawa ke mungkin, sana agar ya. masyarakat tidak. Udah sekaliannya di sana Ya. sambil nunggu 15 menit atau 30 menit dapat sekalian rapid swab di sana gitu di bandara itu. Belum ada rencana itu Pak ya dari Belum, saat Hang ini Nadim belum ya? ada. Oke, lanjut.
Ada lagi M. Ali. Selama pandemi saya belum berani terbang. Pak, gimana ya supaya tetap safety pada saat ingin liburan menggunakan pesawat? Saya takut di dalam pesawat atau waktu di bandaranya tuh, Pak. ini. Mungkin karena di dalam pesawat itu tertutup gitu, Pak. Iya. Ini ya betul. Ya. Ini pertanyaan masyarakat banget lah, maksudnya. Iya, benar. Banyak yang masih berpikir seperti itu, takut itu. Ya. Kalau dari sisi kesehatan dulu ini ya. Iya. Ya. Selama kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M, insya Allah aman. Kemudian kalau terkait di dalam pesawat, pihak maskapai itu sudah menjamin bahwa di pesawat itu sudah dilakukan desinfeksi secara rutin. Kemudian beberapa pesawat itu maskapai itu sudah menggunakan HEPA filter di dalam pesawat ya untuk filter udara gitu. Nah, selama kita tetap memakai masker di dalam pesawat, tidak buka-buka, kemudian tidak ngobrol so akrab dengan sebelahnya Ngajak gitu. kenalan Kalau gitu. kita tidak kenal gitu ya. Iya, sok kenal. Iya. Sementara memang selama masa pandemi ini kita harus jadi orang sombong dulu gitu ya. Jangan sok akrab dengan gitu. Betul. Itu insya Allah aman. Dan yang penting itu tadi saat kita mau berangkat kita sudah pastikan bahwa kita rapidnya non reaktif atau PCR-nya negatif. Gitu. Oke. Mungkin masih hubungannya dengan ini. Kalau dari pihak pengelola bandara, Pak, apalagi ini kan dipastikan akan ada lonjakan. Berarti apa saja yang dilakukan oleh pihak bandara untuk mengantisipasi lonjakan, tapi dari sisi pembatasan protokol kesehatan dijalankan dengan baik di situ, Pak. Apalagi yang dilakukan Kang Nadiem, Pak? Yang kita lakukan yang jelas tetap itu tadi, tetap selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk jaga jarak. Soalnya memang tempat berkumpul kan di situ, Pak. Itu apalagi ada posisi kan, ada peak season ya, ada yang jam-jam tertentu yang memang bebarengan ini pesawat ini bebarengan, terutama penerbangan jam 7 sampai jam 9 itu padat sekali. Nah, itu kemarin sudah kita antisipasi, kita buka 2 pintu. Jadi kita buka 2 pintu, kemudian kita tambah mejanya, petugas KKP juga menambah personilnya, jadi antrian-antrian tersebut bisa terurai gitu loh. Itu yang kita lakukan selama untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini. Jadi petugas KKP-nya ditambah, Ya. Pak ya. Terus tadi Pintunya jadi dibuka juga. jadi dua. Jadi kanan kiri bisa masuk. Iya, Di sana iya, bisa iya. masuk. Dari kiri Iya, bisa terus kemarin masuk. saya juga lihat kayak misalnya di kursinya itu juga ditambah, Pak. Kan kayak misalkan kursi yang selama ini kan pun kan berjarak. Penumpang juga kemungkinan juga akan nambah. Itu kan takutnya bisa nggak nampung gimana, Pak? Ditambah kursi di bandara yang nanti. Kursi yang di mana di Yang di ruang tunggu, tunggu. ruang tunggu. Kalau kursi di ruang tunggu tidak. Itu seperti itu sih. Jadi itu mungkin tadi kita mengaturnya terkait dengan boarding ya. Boardingnya nanti kita jadwal secara inilah biar jangan sampai penumpang itu berkumpul full di situ. Gitu. Iya, ya, takutnya kan di kita situ. jaga jarak. Iya. Tetap kita pantau seperti itu, kita pantau. Oh, boardingnya diatur ya, Pak ya. Soalnya belum nanti kalau ada yang delay, nah itu loh kadang ada delay kan akhirnya numpuk, Pak, itu loh. Karena tempat duduknya ini Iya, itu yang nggak jadi berjarak-jarak kan. udah masyarakat berjarak. takutnya di situ nanti. Siap. Iya. Oke, Terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Farhan ya biasa. sudah sharing dan ngobrol dengan teman-teman Tribuners ya. Semoga bermanfaat, kayak pasti bermanfaat.